Halo sobat-sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Bila Anda tekun, Anda menang. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai materi cara cepat mengerjakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat memiliki beberapa cara untuk menyelesaikannya. Pemfaktoran salah satunya. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengerjakan pemfaktoran dengan nilai A sama dengan 1 dan nilai A tidak sama dengan 1. Silahkan nikmati video ini, simak supaya kalian terbantu dan tetap semangat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat artinya persamaan di mana pangkat tertinggi variabel adalah 2 atau kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat ada 2. Yang pertama berbentuk implisit. Berbentuk implisit seperti ini rumusnya. AX kuadrat tambah BX sama dengan C. Yang kedua bentuk eksplisit. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bentuknya sedikit berbeda tetapi sama-sama persamaan kuadrat. Sehingga ketika ada pertanyaan apakah rumus-rumus berikut atau persamaan berikut persamaan kuadrat atau bukan, misalkan X tambah 5 sama dengan 0. X pangkat 3 dikurangi 2X sama dengan 6. X kuadrat tambah X sama dengan minus 2. X dikali X tambah 5 sama dengan 6X dikurang 6. Dari keempat persamaan berikut, yang mana yang bukan atau yang mana yang merupakan persamaan kuadrat? Yang pertama, ini bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 1. Yang kedua, juga bukan persamaan kuadrat, kita coret aja, karena pangkat tertingginya ada 3. Yang ketiga, X kuadrat tambah X sama dengan minus 2. Ini masuk ke persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah, pangkat variabel tertingginya adalah 2 atau kuadrat. Dia berbentuk implisit. Mau eksplisit ataupun implisit, yang penting pangkat variabelnya tertinggi adalah 2. Yang keempat, kita tidak bisa langsung menyimpulkan ini persamaan kuadrat atau bukan kalau kita belum mengerjakan persamaan ini secara final. X kali X kita kerjakan dulu, X kuadrat, X kali 5, 5X sama dengan 6X kurang 6. Karena ada yang sama sukunya, maka kita satukan dan kita buat berbentuk eksplisit. Walaupun implisit juga boleh, tapi saran saya kita buat berbentuk eksplisit. X kuadrat 6X dipindah ruaskan jadi negatif 6X dengan positif 5X, berarti negatif 1X atau negatif X. Negatif jadi positif, negatif 6 pindah ruas menjadi positif 6 sama dengan 0. 0 ini dari mana? Karena di sini kita buat tambah 0, tak masalah, tidak mengurangi nilainya. Berarti yang keempat ini merupakan persamaan kuadrat. Yang pertama, kedua, silakan cek. Variabelnya tidak memenuhi syarat. Pangkat variabelnya pangkat 1, pangkat 3. Sedangkan yang ini, yang ketiga dan yang keempat, variabelnya berpangkat 2. Memenuhi syarat. Untuk mengetahui akar-akar dari persamaan kuadrat ataupun himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, kita menggunakan beberapa metode. Tetapi untuk video kali ini saya khususkan untuk metode pemfaktoran. Yang pertama, metode pemfaktoran yang kita pakai adalah untuk nilai A sama dengan 1. Untuk A sama dengan 1. Maksudnya bagaimana? Ikuti dan simak. Yang pertama rumus AX tambah, ini AX kuadrat tambah BX
tambah C sama dengan 0. Akar-akarnya atau faktornya adalah X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Dengan syarat P dikali dengan Q nilainya sama dengan C, ini. Sedangkan yang kedua syaratnya adalah P tambah Q nilainya harus sama dengan B. Nih. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Sebagai contoh soal yang pertama, saya telah tuliskan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini salah satu contoh soal persamaan kuadrat yang memiliki, ya, ini salah satu yang saya tidak sebutkan tadi, memiliki dua bilangan penyelesaian, ya. Memiliki dua bilangan penyelesaian. Bilangan itu adalah X1 dan X2. Langkah pertama untuk menyelesaikan ini adalah kita ingin mencari bilangan P dan Q dulu, ya. Nanti kita masukkan itu ke akar-akarnya. Dua buah bilangan yaitu P dan Q jika dikalikan hasilnya C, 6. Dan jika ditambahkan hasilnya B. C-nya 6, B-nya 5. Kita akan mencari faktor-faktor dari 6. Faktor dari 6, 1 dan 6. 1 kali 6. 1 kali 6, 6. Tetapi jika ditambahkan, apakah kedua bilangan tersebut jadi 5? Tidak, berarti ini bukan faktornya. Yang lain ada enggak? Ada. 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. 2 ditambah 3 adalah 5. Berarti kedua bilangan ini masuk ke syaratnya. Jika dikalikan hasilnya 6, jika ditambahkan hasilnya 5. Sekarang kita buat akar-akarnya. Ya, faktor dari X kuadrat tambah 5X tambah 6. X. Dua-duanya positif, berarti tambah. X tambah 2, X tambah 3. X1 hasilnya adalah negatif 2. Dari mana dapat negatif 2? X tambah 2 sama dengan 0. Berarti nilai X adalah negatif 2. X2 hasilnya adalah negatif 3. Karena X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah negatif 2, negatif 3. Sangat mudah. Tapi kita lihat memang, operasinya ataupun bilangan-bilangannya semua bilangan positif. Nanti kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Saya buat di samping ini. Contoh yang kedua. Sebelum ke contoh yang kedua, kita mau buktikan apakah memang negatif 2 dan negatif 3 masuk ke persamaan ini. Ya. Yang pertama negatif 2 dulu. Negatif 2 kuadrat berarti 4. Ditambah 5 kali negatif 2. 5 kali negatif 2 berarti negatif 10. Kita di negatif 2 kali negatif 2, 4. 5 kali negatif 2, negatif 10. Tambah 6. Sama dengan 0. 4 dikurang 10 tambah 6 sama dengan 0. Pas ya? 4 dikurangi 10, negatif 6, ditambah 6, 0. Lalu yang kedua. Himpunan penyelesaian yang pertama itu masuk. Lalu yang kedua negatif 3. Negatif 3 kuadrat berarti 9. Positif ya. Negatif kali negatif. 5 kali negatif 3, negatif 15. Tambah 6. Sama dengan 0. 9 dikurangi 15 adalah negatif 6 tambah 6, 0. Berarti himpunan penyelesaiannya cocok.
Sekarang kita masuk ke contoh yang lebih rumit sedikit, yang memiliki tanda negatif. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Silakan tetap simak contoh yang kedua. Untuk soal nomor 2, saya telah memberikan di depan, saya telah tuliskan sedikit berbeda dengan yang pertama tadi, bisa dibandingkan. Sini ada bernilai negatif atau tanda negatif dalam persamaannya. Tapi caranya tetap sama. Kita cari, ini nilai C-nya negatif 12, nilai B-nya negatif 1. Dua bilangan atau P dan Q, jika dikalikan negatif 12, jika ditambah negatif 1. Jika dikalikan, dia nilainya negatif 12. Tetap kita cari faktor ataupun bilangan pembentuk angka negatif 12. Yang jelas, kalau dia negatif berarti salah satu bilangan pengali harus negatif. Tapi kita ambil dulu yang positifnya dulu. 1 kali 12, 1 tambah 12. 2 kali 6, 2 tambah 6. 3 dikali 4, 3 ditambah 4. Dari pasangan-pasangan ini yang mana yang mau kita ambil, yang cocok? Yang jelas, kalau dia negatif, nilai C-nya berarti salah satunya negatif, ya, salah satu antara P dan Q, apakah P-nya, apakah Q-nya. Lalu kita lihat lagi, tidak cukup jika hanya asal-asal mencari atau menentukan yang mana yang negatif. Kita harus sesuaikan juga dengan nilai B-nya, negatif 1. Berarti kalau ditambahkan bernilai negatif, berarti bilangan yang terkecil yang positif, yang besarnya yang negatif. 1 dengan 12, berarti yang besarnya kita buat negatif. 1 kali negatif 12 tetap sama, negatif 12, tetapi nilai penjumlahannya tidak memenuhi syarat. Berarti ini 2 dengan 6, berarti negatif 6 dengan positif 2. 2 ditambah negatif 6. Tidak memenuhi syarat juga, karena 2 kali negatif 12 memang memenuhi syarat, tetapi 2 ditambah negatif 6 adalah negatif 4. Kita coret aja. Berarti kemungkinan besar adalah yang ketiga ini. Yang besarnya yang negatif. Karena B-nya negatif ya. Ingat, jika B-nya negatif berarti salah satu yang negatifnya itulah bilangan yang terbesarnya yang negatif kita ambil. Negatif 4. 3 dikali negatif 4, negatif 12. 3 ditambah negatif 4, negatif 1. Benar. Berarti kedua-dua ini bisa kita coret yang 2, yang 1, yang terakhir yang benar. Berarti akar-akarnya adalah X tambah 3, X kurang 4. Untuk X1 sama dengan negatif 3. Cara mudahnya kalau ini positif, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif. Kebalikannya, jika dalam kurung ataupun akar-akarnya negatif, berarti himpunan penyelesaiannya positif. Berarti himpunan penyelesaian untuk X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0 adalah negatif 3, 4. Demikian contoh soal untuk mengerjakan A sama dengan 1. Kita akan lanjut di B untuk A tidak sama dengan 1. Ini kata siswa-siswa saya lebih rumit. Jelas memang lebih rumit, tapi sama saja. Ketika kita sering-sering mengerjakannya, mengikuti pembelajaran seperti ini, itu akan lebih mudah. Kita lanjutkan ya. Berikut bagian yang kedua, untuk A tidak sama dengan 1. Berarti harga A-nya ini boleh 2, boleh setengah, boleh 5, yang jelas tidak 1. Rumusnya untuk akar-akarnya adalah seperti yang di depan saya sudah tuliskan, AX tambah P dikali AX tambah Q per A sama dengan 0. Syaratnya P dikali Q, A dikali C. Tidak sama seperti yang tadi, yang untuk A sama dengan 1, P kali Q sama dengan C. Sedangkan ini P kali Q adalah nilainya sama dengan A kali C. Tetapi P tambah Q sama, nilainya tetap B. Contoh yang pertama, ya, contoh soal yang pertama saya berikan 3X kuadrat ditambah 14 X ditambah 15 sama dengan 0.
Langkah pertama, kalikan A dengan C. Hasilnya adalah 45. 3 kali 15. Karena kita akan memakai itu untuk rumus P kali Q-nya. B-nya tetap. Berarti kita pakai 45 bukan 15. Kita cari akar-akar ataupun faktor dari 45. Yang nilainya sama dengan 14. Saya nggak usah tulis, ya, saya tak perlu tulis, tapi kita coba secara lisan aja. 1 dengan 45, 1 tambah 45 tidak memenuhi syarat. 3 kali 15, 3 tambah 15 tidak memenuhi syarat juga, karena 3 tambah 15 itu adalah 18. Lalu yang terakhir adalah berapa? 5 kali 9. 5 dikali 9, 5 ditambah 9. Memenuhi syarat. Memenuhi syarat untuk P kali Q, P tambah Q-nya. Berarti akar-akarnya jangan sampai salah menulis, rumus ini jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. AX berarti 3X. Kita sediakan dulu tempatnya. 3X. Ya. AX berarti ini A, ini 3, berarti 3X, 3X. Per A, berarti per 3. Kita ambil yang mana? Ini. 5 dan 9. Bukan 1 kali 45, bukan 3 kali 15, tetapi 5 dan 9. Sama-sama positif, berarti tambah 9 atau tambah 5 pun tak apa-apa. Tambah 5, ini tambah 9. Selanjutnya kita ingin menyederhanakan supaya jawabannya dapat kita hasilkan. Kita ingin menyederhanakan 3X tambah 5 tetap. Tetapi ini bisa kita sederhanakan menjadi PB dari 3X dengan 9 adalah 3. Berarti 3X bagi 3, X. 9 dibagi 3, 3, positif 3. 3 kali X, 3X. 3 kali 3, 9. Per 3. Tujuannya adalah supaya penyebutnya itu bisa dicoret. Ya. Karena kali, berarti bisa dicoret. Berarti akar-akar sederhananya adalah, ini sama dengan 0. 3X tambah 5 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Berarti 3X tambah 5 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 3. Itu untuk X1-nya. Sedangkan untuk X2, X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 3. Langsung selesai. X2. Berarti himpunan penyelesaian adalah negatif 5 per 3, negatif 3. Untuk contoh yang kedua, A tidak sama dengan 1. Ini A-nya 2, berarti tidak sama dengan 1. Bagaimana caranya? Langkah pertama masih tetap. Kita kalikan A dengan C, sehingga dapat bilangan yang akan kita masukkan ke persyaratan. Berarti negatif 12C, A kali C-nya, sedangkan B-nya adalah negatif 4. Kita cari dua bilangan faktor dari negatif 12, seperti di contoh yang kedua A sama dengan 1. Yang pertama tadi, kita melihat jika nilai C-nya negatif, maka kita melihat atau kita menentukan bahwa satu di antara dua bilangan pengali tadi, faktor tadi adalah negatif. Bilangan berapa itu? Jika 1 dengan negatif 12 ditambahkan 1 kali 1 tambah negatif 12 tidak memenuhi syarat. 2 dengan negatif 6. 2 dengan negatif 6 dikalikan negatif 12. 2 tambah negatif 6 negatif 4. Berarti pas. Berarti sudah langsung dapat. Berarti dua bilangan itu adalah 2
2 dikali negatif 6, 2 tambah negatif 6. Kita masukkan ke rumusnya. A-nya 2, berarti 2x. 2x, kita buat tempatnya biar lebih mudah. 2x per 2. Gini aja dibuat. Ya, soalnya 2x, berarti 2x per 2. Ini positif, berarti tambah 2. Ini negatif, berarti dikurang 6. Dengan mengerjakan seperti contoh yang pertama barusan di A tidak sama dengan 1, kita ingin mencoret penyebutnya, menyederhanakan. Kita sederhanakan yang di sebelah kiri, berarti 2 dikali X tambah 1 dikali 2X kurang 6 per 2. Ya, saya tuliskan sekali lagi. 2 kali X tambah 1, karena 2 kali X, 2X, 2 kali 1, 2 dikali, yang di atas tidak diubah, tetap per 2. Ada yang bisa dicoret? Ada. Berarti jawabannya untuk faktor yang sederhana adalah X tambah 1 dikali 2X kurang 6 sama dengan 0. Juga tadi sama dengan 0. X1-nya sama dengan negatif 1. Sedangkan X2-nya 2X kurang 6 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 6. Karena dia pindah ruas. Berarti X sama dengan positif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dengan positif 3. Coba kita tes satu aja, yang positif 3 aja. 2 kali 3 kuadrat, berarti 2 kali 3 kuadrat 18, dikurangi 4 kali 3. Ya, 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Berarti dikurang 12, dikurang 6, sama dengan 0. Sangat memenuhi syarat. Saya ulangi sekali lagi, 2 kali 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18, dikurang 4 kali 3, 4 kali 3 12, berarti kurang 12, dikurang 6. Sangat memenuhi syarat, berarti jawabannya benar. Teman-teman bisa mengecek seperti ini. Ya, satu bagian lagi yang saya lihat, soal yang kira-kira membingungkan bagi siswa-siswa saya akan berikan soalnya dan sebenarnya sangat mudah untuk mengerjakannya. Di contoh yang ketiga. Berikut saya berikan soal tambahan. Ada beberapa guru yang memberikan soal seperti ini agak beda dengan materi atau teori yang di awal, tapi sangat mirip. Bagaimana cara kita untuk memfaktorkan soal yang ketiga dan keempat ini? Ya, ini adalah soal selisih kuadrat. Selisih kuadrat seperti ini rumusnya. Kita ingin membuat semua bilangan dan variabel menjadi berbentuk kuadrat, ya. 16 ini adalah 4 kuadrat. X kuadrat tetap, karena sudah bentuknya tetap sama. Ya. Ini 9 adalah 3 kuadrat. Ini juga Y kuadrat tetap, karena bentuknya sudah pangkat 2 atau kuadrat. Selisih kuadrat rumusnya adalah, ini basisnya 4X dikurangi basisnya yang kedua 3Y dikali sama basisnya yang pertama tetapi ditambah dengan basis yang kedua. Inilah akar-akarnya. Kalau ini dibuat sama dengan 0, berarti ini juga sama dengan 0. Jika kalian ingin menyederhanakan lagi, ini 4X kurang 3Y sama dengan 0, tinggal pindah ruas. Seperti contoh sebelumnya bisa kalian buat. Untuk yang kedua, 2X kuadrat kurang 4Y kuadrat per 5X tambah 2Y. Sama dengan yang di atas, tapi lebih rumit sedikit. Kita ingin mengubah soal 25 menjadi 5 kuadrat
X kuadrat dikurang 2 kuadrat Y kuadrat per 5X tambah 2. Kita lihat basisnya 5X yang pertama dikurang basis yang kedua 2Y. Ditulis lagi sama, tapi ini posisinya tambah beda ya, beda tanda, ini negatif, ini positif. Kalau kalian kalikan hasilnya tetap sama dengan ini. Di materi ini saya tidak membuktikan mengalih satu-satu karena itu di materi aljabar sudah dipelajari di kelas 7. Ada yang bisa dicoret dari sini. 5X tambah 2Y. Kelupaan tadinya, maaf. 5X tambah 2Y ada yang sama, bisa dicoret. Berarti 5X kurang 2Y sama dengan 0, itulah akar-akarnya. Kalau kalian ingin mengetahui nilai X-nya, berarti 5X sama dengan positif 2Y. Saya naikkan sini aja biar nampak. Berarti X sama dengan 2Y per 5 atau 2 per 5Y. Inilah himpunan penyelesaiannya, nilai X-nya. Sekian penjelasan saya untuk materi persamaan kuadrat untuk sistem atau metode pemfaktoran A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk metode rumus ABC.